Yang diserupakan dengan Pak Putih ini. Ada aja ini ya, diserupakan dengan Pak Putih ini. Udah saya tendang, Pak. Aduh. Nama palsu lagi. Besok mau kena COVID itu besok itu, makanya dia jejeritan sekarang. Jejeritan melolong-lolong karena besok mau disembelih kena COVID. Hari ini tema kita gubrak-gubraknya adalah kuasa Tuhan telah menutup masjid-masjid di Indonesia. Gubrak! Ya, setelah ratusan masjid, 1000 masjid ditutup oleh orang Islam dengan arogannya, dengan semena-menanya, ya ternyata ya, dengan kuasanya. Siapa yang pernah menyangka akhirnya masjid-masjid ditutup oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan sendiri yang menguatkan. Ini katanya Ancoreko, judulnya mengharukan, iya sampai kita menangis. Aduh, Tuhan Yesus dahsyat banget ya. Siapa yang nyangka ya, bisa masjid di Indonesia bisa ditutup semua. Ini kayak karma ya. Kalau orang Bali bilang karma nih, bilang ya. Ya, wah ini bersenang-senang di atas penderitaan orang. Oh bukan, ini kita lagi cerita, lagi kasih tahu. Kalau Tuhan sudah mau bikin, siapa yang mau ganggu coba? Ya kalau mau sholat id ya boleh-boleh saja. Hari ini Idul Adha ya. Kalau mau sholat id ya boleh-boleh saja tuh, ya kan? Sebentar, ini saya nyalakan dulu mikrofonnya teman-teman yang lain sehingga bisa gubrak-gubrak sama-sama. Para moderator yang dari acara sebelumnya masih tetap jadi moderator sekarang ya, co-hostnya sekarang. Oh besok ya, ya besok kalau yang mau sholat id, saya menganjurkan agar orang-orang muslim ini melawan Tuhan dengan sholat id bersama. Jadi biar pada mati semuanya, kena COVID semua. Jahat bener ya. Ini bukan jahat, bukan ngawur ya. Ini artinya orang kalau mau mikir agama ya karepmu ya. Kalau Tuhanmu memang sanggup menyelamatkan kamu dari COVID ya silahkan. Tapi aku yakin nggak ada yang bisa dah. Ya nggak ada yang bisa ya. Mekah aja ditutup kok. Ya kan. Jadi kalau sekarang mau pada kumpul-kumpul ya silakan saja. Nanti Indonesia kan nanti kan kalau mati yang convert jadi Kristen kan sudah 30% ya kan. Nah, yang 30% mati ya, berarti kan Islamnya cuma tinggal 30% aja. Tertawa jahat. Ya Islam membunuh dirinya sendiri. Iya, jangan bawa-bawa agama kita. Karepmu lah, boleh saja. Saya mah bebas, Nabi ke-26 kan bebas ngomong apa aja. Ya kan, kamu kok ngatur-ngatur saya. Ya silakan teman-teman menikmati COVID besok yang mau ikut COVID ya. Selamat saling menularkan COVID kepada sesamanya. Ya, luar biasa memang. Oke. Namun saudara, ya, loh Tuhan kan juga nutup gereja-gereja. Enggak, gereja saya tetap buka. Gereja saya itu bukan gedung soalnya. Kalau kamu kan masjidnya harus di gedung sembayangnya. Kalau saya kan enggak. Ya kan, kalau saya kan enggak urusan dengan gedung. Ya. Oh, sejak di Indonesia saya gerejanya bukan pakai gedung ya. Sejak 2015 itu ibadah saya itu bukan pakai gedung. Nah, ibadah kita itu yang dengan berdiakonia. Saya mau kasih kabar nih, ya, Pak Pastor. Silakan. Ini mengenai ini persekusi di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Riau. Gereja sedang dibangun. Ya diancam ini Pak Pendeta Daniel Hulu supaya stop bangun rumah gereja itu dan harus dijual itu gereja yang sedang dibangun itu. Alasannya apa dia bilang? Saya belum tanya. Sekarang saya sudah hubungi ke Bapak Pendeta tapi belum ada kabar. Itu ada jemaatnya yang kasih kabar ke saya. Saya mau lihat di Zoom apakah sudah masuk, namanya Peter. Jadi kelihatannya terancam di sana itu. Oke ya teman-teman, kita tunggu Pak Peter. Ini apa namanya masih belum kapok juga ya. Wah ini sebenarnya ini pelajaran buat Indonesia ya, ketika Tuhan menutup semua masjid-masjid. Tapi besok nampaknya mereka mau sholat bersama ya. Padahal Wapres sudah menginstruksikan agar mereka sholat idnya di rumah masing-masing ya, pakai Zoom ya. Udah ya.
Udah masuk. Udah masuk Pak Peter katanya. Pakai nama apa? Peter. Oh ya, Peter Hulu. Memang saya dengar kemarin ya beberapa hari yang lalu ada pemaksaan penutupan rumah ibadah di Riau. 2-3 hari yang lalu itu saya udah dengar itu. Nah, cuman kemarin karena kita ada pontang-panting kita belum sempat bahas. Ini kebetulan orangnya ada lah, kebenaran ini bagus ini. Kita teriakin sekalian ini. Nama gerejanya apa, Pak? Gereja Kristen Injili Nusantara. Gereja Kristen Injili Nusantara. GKIN. GKIN yang ada di Riau ya, ditutup ya, paksa. Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ya, luar biasa. Belum kapok juga nih dikasih COVID Indonesia ya. Di sana itu masyarakat mayoritasnya adalah masyarakat Islam. Dan yang di sana kita hanya beberapa orang saja yang bisa dihitung sebagai masyarakat Kristen. Dan kemudian permasalahannya adalah mereka itu tidak mau di desa mereka atau di kecamatan mereka, di daerah mereka itu didirikan sebuah gereja. Nah, dari kita menyebut bangunan itu sebenarnya bukan gereja, hanya sebagai rumah ibadah atau tempat perkumpulan doa gitu. Tapi mereka bersikeras mengatakan bahwa itu adalah bangunan gereja. Dan sebenarnya juga kita sebelum mendirikan fondasi bangunan tersebut, kita sudah melaporkan kepada pemerintah daerah setempat, seperti kepala desa, kemudian camatnya, kemudian pemerintah di tingkat kabupaten pun sudah kita laporkan bahwa kita ingin mendirikan sebuah bangunan, tapi itu bukan bangunan gereja, tapi bangunan rumah ibadah atau sebuah tempat perkumpulan berdoa gitu. Nah, mereka memperbolehkannya, mereka mengizinkannya sehingga kita melanjutkan pembangunan itu dari pondasi sampai dinding, bahkan sampai sudah atap-atapnya. Tetapi setelah kita selesai pada bangunannya itu bagian atapnya, mereka datang dengan massa, ya, mereka mereka mengatakan bahwa bangunan itu harus dirobohkan jikalau itu memang adalah bangunan gereja dan tidak boleh dilanjutkan lagi pembangunannya atau ditempati, tidak boleh. Nah, di situ mereka banyak orang ya pada saat itu, sehingga kita pun terdesak gitu ya. Mereka yang orang-orang kita di sana yang Kristen terdesak mereka karena seperti dipaksa untuk menyetujui pendapat mereka atau menyetujui apa yang mereka mau gitu. Nah, kita tidak punya pilihan lain karena memang di tempat kita itu adalah tempat pelosok, di mana beberapa atau di mana selama ini kita tidak begitu kenal dengan hubungan seperti hubungan hukum di luar sana, karena selama ini kita aman-aman saja. Tapi ketika kita mendirikan bangunan baru ini, terjadi masalah seperti ini. Dan untuk sekarang setelah demo itu, puji Tuhan keadaannya sudah mulai aman. Tapi saya mendengar dari orang di sana, dari salah satu orang di sana yang ada di sana, mereka mengatakan bahwa kemungkinan akan terjadi demo lagi. Mereka akan demo lagi. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya, apa ada sempat terjadi kekerasan atau apa pemukulan begitu enggak?
Sebenarnya itu yang dihindari oleh pendeta atau gembala yang menjadi pemimpin di sana, yang ada di sana. Itu yang mereka hindari supaya tidak ada saling serang gitu dari pihak mereka, dari pihak kita juga. Jadi sehingga kita terpaksa untuk mengikuti kemauan mereka gitu. Jadi dalam kepengurusan ya semuanya ya. Iya, Pak. Oke, mungkin Pak Pemburu bisa menambahkan, Pak. Ada informasi apa, Pak? Ya, ini dari Pak Gembala aja, karena ada ancamannya dari masyarakat setempat itu. Dia ingin ya supaya ya kita ini tolonglah ini supaya mereka juga ada rasa aman. Itu seperti pos PI atau sudah jadi apa cabang atau bagaimana itu ya? Kalau yang di GKIN ini ya. Kalau GKI Yasmin itu kan asalnya pos PI dan ada perizinannya, sudah ada IMB segala kan. Nah, kalau GKIN ini bagaimana prosedurnya? Kita ini sudah melengkapi berkas-berkasnya itu dulu, Pak. Yang penting Pak, supaya kita walaupun memang kita punya hak, tetapi maksudnya kita mantapkan dulu bahwa dokumen-dokumen semua berkas-berkas yang kita punya itu sudah cukup memadai, Pak. Ya, terus apa namanya, polisi nggak bilang apa-apa, cuma diem aja, nonton aja begitu ya? Yang saya dengar, Pak, pemimpin dari mereka, polisi ini beserta camat, juga kepala desa, memang mereka melakukan perundingan, tapi seakan-akan mereka itu, Pak, ya ini pengakuan dari ini mereka ya, dari jemaat di sana ya, bahwa mereka seperti ini polisi, camat beserta kepala desa itu seperti membujuk pendeta ini untuk menyetujui atau mengikuti kemauan mereka, mengikuti kemauan masyarakat ini. Karena sepertinya masyarakat ini ingin bertindak gitu, kekerasan begitu. Ada polisinya ya, Pak? Ada Pak. Itu kan bawa nama lembaga, sementara Kapolrinya Kristen tuh, Pak. Ya, luar biasa ya. Oke. Serem ya. Serem, buas sekali itu. Tapi hari ini dengan kuasa Tuhan, masjid-masjid ditutup semua ya. Bukan kita juga nggak biasa aja, senang juga kagak, biasa aja ya. Bukan masalah senang, cuman kita lagi tunjukkan gitu loh, betapa kuasa Tuhan itu. Siapa sih kalian tuh harus pakai masa begitu? Tuhan hanya cuma kirim virus COVID saja langsung masjid-masjid tutup semua. Gereja-gereja juga tutup. Enggak, kita buka, gereja saya tetap buka. Karena gereja saya anti COVID. Ya nggak ada urusan dengan COVID. Mau kumpul 1.000 orang, 2.000 orang, saya pakai Zoom soalnya kan. Ibadah kita kan semua koinonia kita kan melalui Zoom. Ya kan, jadi kita anti COVID. Nah, ini dia nih, apalagi nih. Yang disumpahkan dengan Pak Putih ini. Ada aja ini ya, disumpahkan dengan Pak Putih ini. Udah saya tenang, Pak. Aduh. Nama palsu lagi. Besok mau kena COVID itu besok itu, makanya dia jejeritan sekarang. Jejeritan melolong-lolong karena besok mau disembelih kena COVID.